sejarah salah satu tokoh nasional yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo dikaitkan dengan salah satu nilai bela negara, yaitu cinta tanah air. Nah, kalau yang namanya cinta tanah air itu kan kita tidak boleh cinta buta gitu ya, jadi tidak boleh terjebak dalam fanatisme juga. Nah, sementara Dr. Cipto Mangunkusumo kan salah satu yang menginspirasi beliau untuk terjun ke pergerakan-pergerakan nasional adalah dia melihat bahwa di kalangan orang-orang Jawa sendiri itu tuh terbagi menjadi dua golongan gitu ya, golongan priai, orang kecil atau wong cilik ya, kemudian ada juga golongan-golongan yang pejabat gitu loh, maksudnya yang bangsawan ya. Nah, dia melihat bahwa harusnya kan seseorang tuh kalau misalnya mau maju itu kan harusnya dilihat dari kemampuan dan profesionalisme gitu. Tetapi yang dia lihat adalah justru yang dapat jabatan-jabatan ini adalah orang-orang yang ada hubungannya sama orang-orang dari pihak bangsawan gitu. Sementara dia merasa tidak adil. Dan beliau pun juga merasa bahwa uh, orang-orang yang ada di atas itu pemerintahan pada saat itu merupakan kepanjangan tangan dari koloni Belanda gitu loh. Jadi dia merasa ada yang salah. Kemudian dari situlah akhirnya mungkin beliau menjadi terinspirasi untuk terlibat dalam pergerakan nasional. Dan menurut saya itulah yang membuat beliau sangat mencintai tanah airnya. Cipto Mangunkusumo dikenal sebagai salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang juga dijuluki sebagai anggota Tiga Serangkai bersama Ernest Becker dan Ki Hajar Dewantara. Selain mengabdikan hidupnya sebagai seorang dokter, Cipto juga bergerak di bidang politik guna menentang penjajahan Belanda. Ketika kedua rekannya dalam Tiga Serangkai berubah haluan bergerak di bidang pendidikan, ia tetap setia berada di jalur politik hingga akhir hayatnya. Beberapa organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik yang diikuti oleh Cipto Mangunkusumo selama hidupnya: Budi Utomo, Indische Partij, Bumi Putra, Volksraad atau Dewan Rakyat, Algemene Study Club yang berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Itulah hal-hal yang merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo selama hidupnya yang termasuk kepada nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Dari sosok Dr. Cipto Mangunkusumo adalah sikapnya yang memihak kepentingan rakyat kecil. Karirnya sebagai dokter lebih difokuskan untuk melayani pengobatan untuk kepentingan rakyat kecil, bahkan sering dilakukannya secara gratis. Kemudian sekitar tahun 1910, ketika Malang, Jawa Timur terjangkit wabah penyakit pes, beliau tanpa ragu mengusulkan diri untuk menjadi dokter sukarelawan di sana. Sikap yang ditunjukkan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo ini menunjukkan nilai-nilai bela negara, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, di mana dengan indikator yaitu mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di mana nilai Bukti dari Dr. Cipto Mangunkusumo rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah salah satunya dia sangat anti feodalisme. Terbukti dengan dirinya menolak menjadi panggah pajak pegawai pemerintah pribumi yang membantu tugas-tugas pemerintahan pada masa pemerintahan kolonial. Pada masa tersebut, di mana panggah praja sangat disembah-sembah, Dr. Cipto justru meminta restu kepada ayahnya agar dapat melanjutkan studinya di Sofia, di sebuah sekolah dokter, dengan harapan dapat membantu masyarakat yang lemah dan tertindas oleh pemerintah kolonial. Dr. Cipto ini pada masa pendidikannya terus berjuang melawan anti-feodalisme. Dr. Cipto juga dikenal sebagai dokter yang merakyat setelah lulus dari kedokteran. Terbukti dengan dirinya rela memasuki pelosok-pelosok desa untuk membasmi. Salah satu nilai dari bela negara adalah kemampuan awal bela negara. Secara umum, kemampuan awal bela negara itu dibagi antara fisik dan non-fisik. Sedangkan kalau dari Dr. Cipto Mangunkusumo sendiri, kalau misalnya secara fisik, otomatis dia sebagai tenaga kesehatan, dia pasti akan menjaga kesehatan fisik dirinya sendiri dan juga masyarakat. Terbukti pada saat terjadi pandemi pes pada tahun 1911 di Malang, beliau langsung terjun secara langsung untuk menangani pandemi tersebut. Sedangkan secara non-fisik, karena memang backgroundnya beliau adalah besar di keluarga yang akademis ya, jadi membentuk beliau menjadi pribadi yang pintar, cerdas, kemudian berpikiran kritis. Nah, baiknya beliau ini, pikiran-pikiran kritis dan cerdasnya itu dibagikan kepada masyarakat melalui salah satunya surat kabar harian. Jadi beliau mendorong masyarakat Indonesia untuk berpikir kritis agar menumbuhkan rasa ingin merdeka. Jadi apabila kita ingin menginternalisasi nilai bela negara, kita bisa mencontoh dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Secara fisik, beliau merupakan dokter